Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Loh, Demi, kamu kenapa? Kok menangis sih? Kakiku berdarah. Demi, kamu gak apa-apa kan? Kakiku berdarah. Hah? Kok bisa? Iya, tadi pelajaran olahraga itu Rodi dorongku sampai jatuh. Terus dia bilang bercanda. Kakiku sakit. Waduh, keterlaluan si Rodi itu. Tapi kakimu sudah diobatin kan oleh Bu Nani? Sudah, Koko. Bu Nani sedang ambil minum untukku. Ya sudah, jangan nangis lagi ya. Ya, makasih Koko. Kenapa ya Rodi jahat sekali? Minggu lalu Clara juga diisengin sama Rodi. Sampai-sampai Clara tidak mau pergi ke sekolah. Kasihan Clara. Iya, aku kalau ingat kelakuan si Rodi, anak paling nakal di sekolah kita. Aku juga kesal sekali. Aku marah. Tapi Demi, ingat gak acara Natal yang lalu? Kita sudah jadi murid Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh membenci musuh. Tetapi harus mengasihi musuh kita seperti Tuhan Yesus. Iya ya. Apa yang bisa kita lakukan ya supaya Rodi bisa berubah dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang jahat tuh? Gimana ya? Oh iya, gimana kalau kita ajak Rodi dengar firman Tuhan? Seperti yang lalu kita dibawa ke masa lalu oleh Pak Joshua dan belajar firman Tuhan. Gimana? Wah, hebat kamu, kepikiran aja. Iya. Betul tuh. Yuk kita ajak Rodi dengar firman Tuhan. Yuk. Duh, Koko, Demi, kalian bawa aku kemana sih ini? Aku lagi pengen selesain level gamesku nih. Kalian malah ajak-ajak aku ke tempat yang gak jelas gini. Rodi, sabar ya. Kamu ikut aja dulu. Iya. Halo Koko, halo Demi. Halo Pak Joshua. Wah, Bapak senang. Sepertinya kalian semua sudah siap ya. Kita akan kembali jalan-jalan ke masa lalu, melihat kejadian tentang Paskah. Iya Pak, kami excited banget gitu loh. Iya Pak, kami sudah gak sabar. Oh iya Pak, kami bawa temen nih, namanya Rodi. Halo Rodi. Wah, Bapak senang loh kalau Rodi dan juga teman-teman bisa ikut loh sama Bapak Joshua. Sama-sama kita akan pergi ke jalan masa lalu ya Rodi. Semoga kamu juga bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan yang akan kita pelajari di masa lalu. Yuk semuanya, Rodi, Koko, Demi, kita akan jalan-jalan pergi ke masa lalu dengan mesin waktu. Yuk kita jalan. Yuk. Nah, mesin ini anak-anak akan membawa kita ke masa lalu. Masa yang sudah sangat lampau. Karena hari ini Koko, Demi, Rodi kita akan belajar tentang arti Paskah. Oh, wah, canggih sekali Pak. Ya, kita akan ke masa di mana ya? Yang pasti Koko, Demi,
sama si Rodi belum dilahirkan. Wah, kayak Natal tahun lalu ya Pak? Kita ke masa lampau. Betul, kita akan pergi ke masa yang lampau. Tetapi kali ini pasti masanya yang berbeda ya. Aduh, nggak bisa lihat apa-apa. Ada apa ini? Aduh, kakiku terinjak. Rodi, kamu sengaja lagi ya. Kakiku terinjak seperti dulu yang di sekolah itu. Ups, bukan Dem. Aku nggak bisa lihat nih, gelap banget. Iya, kita tidak bisa melihat karena ini sedang terjadi tulah ke-9. Ingat nggak Koko? Demi dan Rodi saat dulu guru sekolah minggu cerita tentang 10 tulah. Ayo. Oh iya, waktu itu pernah sih dengar. Tapi sambil ngantuk karena bosan banget deh denger Lause. Waktu itu Mesir dihukum ya Pak? Betul Koko. Waktu itu Mesir adalah bangsa yang sangat jahat. Mereka sedang menjajah bangsa Israel. Seperti dulu Jepang menjajah Indonesia. Dan lalu Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah. Dan ini adalah tulah ke-9. Di mana Tuhan menghilangkan terang di langit-langit. Sehingga tanah Mesir jadi gelap di mana-mana. Tapi Pak, kok di bagian ujung sana terang ya? Beda sekali dengan di sini. Nah, betul kamu Rodi. Di tanah itu anak-anak sekalian adalah tanah Goshen. Disitulah orang-orang Israel tinggal. Umat pilihan Allah. Tapi nggak apa-apa ya. Bentar lagi matahari terbit kok. Sekarang yuk kita jalan pergi ke tanah Goshen. Kita jadikan terang tanah Goshen sebagai arah jalan. Yuk kita jalan. Yuk Pak, yuk. Kok kalian malah ikut ketakutan? Iya Pak, soalnya semua orang di sini pada ketakutan. Kami juga jadi ikutan takut nih. Iya nih Pak, kenapa mereka? Ayo Pak, pulang aja yuk Pak, takut. Udah. Tenang, Rodi, Koko dan juga Demi. Ini adalah tulah terakhir, tulah ke-10. Ini ya anak-anak, ada tulah yang paling mengerikan. Maka orang pada teriak-teriak. Kenapa? Karena akan datang si penghancur. Atau di dalam bahasa Inggris, The Destroyer. Kita tidak tahu dia itu wujudnya seperti apa. Tapi kita tahu tugasnya kok, menghancurkan. Oh, menghancurkan ya Pak? Iya. Menghancurkan apa Pak? Menghancurkan anak-anak. Hah? Anak-anak Pak? Iya, anak sulung dari setiap keluarga akan dihancurkan. Tegurai. Hah? Anak sulung? Aku anak sulung Pak. Untung deh. Untung. Aku anak bungsu ya. Aku juga anak bungsu. Tapi pasti Israel tidak dihancurkan kan Pak? Seperti tulah ke-9 yang lalu, Israel tidak kena tulah ke-9. Iya tuh Pak. Tidak, kali ini Israel pun akan dihancurkan. Kenapa Israel juga dihancurkan Pak? Kan Bapak yang bilang bahwa bangsa Israel umat pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Enggak, gini loh Rodi. Yang Tuhan hendak lakukan adalah menghukum orang-orang berdosa. Dan orang-orang Israel juga adalah orang-orang berdosa. Tapi Pak, Israel kan gak sejahat Mesir Pak. Saya nggak setuju Pak. Bagaimanapun juga Israel lebih baik dari Mesir.
Mesir jahat karena menjajah Israel, Pak. Nah, gini anak-anak. Karena Allah adalah Allah yang adil, maka satu dosa pun tidak boleh masuk surga. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak Joshua bikinkan buat Rodi, Koko, sama juga Demi satu buah kue. Pada suka kue kan ya? Lalu Bapak, kalau kalian tahu kalau bikin kue kan harus pakai telur. Lalu Bapak ambil 10 telur. Bapak pecahkan telurnya, masukkan ke dalam wadah adonan. Lalu Bapak aduk telurnya. Waktu Bapak mulai pecahkan dari telur pertama sampai telur ke-9. Bagus-bagus. Warnanya ada yang putih, kuningnya juga cerah, ada yang kuningnya oranye. Pas telur ke-10, nah pas Bapak pecahkan kayak ada bau basi. Terus warna telurnya yang putih jadi hitam, yang kuning jadi hijau. Bau pesing. Karena apa? Karena telur ke-10, Rodi, Koko, sama Demi busuk. Nah, tadi kan ada berapa telur? 10 ya? 9 telur baik, 1 telur busuk. 1 yang busuk itu Bapak masukin kan? Kata Rodi, ya dosa pun gak apa-apa kan ya, meskipun cuma 1 ya. Bapak masukin, Bapak aduk-adukin jadi kue. Mau makan gak Koko, Demi, apa Rodi? Khususnya Rodi. Gak mau lah, Pak. Kan? Padahal cuma 1 telur yang busuk, 9 yang lain bagus kok. Karena 1 telur busuk menghancurkan 9 telur yang lain. Sehingga seluruh kuenya rusak, Pak. Betul kamu, Rodi. Sama dengan 1 dosa yang busuk menghancurkan seluruh hidup Rodi, Tuhan pun tidak bisa menerima 1 dosa pun, sama seperti kalian. 1 yang busuk pun gak bisa diterima. Kalau kamu saja, Rodi, Koko, Demi, tidak mau 1 yang busuk, apalagi Tuhan yang sempurna. Maka Allah yang adil itu harus menghukum dosa. Hukumannya adalah masuk api neraka. Oh, kalau gitu aku juga hancur dong, Pak. Iya. Bapak juga dong, kan Bapak juga orang berdosa. Iya, Rodi, Bapak juga. Bukan hanya Bapak loh, Rodi. Koko juga. Demi juga. Kita semua juga dan anak-anak yang ada di rumah akan binasa. Aduh, Pak, saya nggak mau binasa. Nggak mau. Ayo Pak, pergi aja dari sini. Iya Pak, ngeri. Yuk anak-anak kita pindah ke zaman yang lain ya. Yuk kita jalan. Loh, kenapa mesin waktunya, Pak? Pak, ayo Pak. Saya nggak mau mati di sini, Pak. Ada banyak video game yang mau saya mainkan, Pak. Ini mesinnya Rodi, nggak bisa nyala. Iya, kenapa nih mesinnya, Pak? Sebentar ya. Bapak Joshua cek dulu. Sepertinya ada yang cabut kabelnya. Hah? Ada yang cabut, Pak? Rodi, kamu kenapa? Kok tiba-tiba diam begitu? Sebenarnya Pak Joshua, saya nyabut, Pak. Kenapa kamu cabut, Rodi? Iseng, Pak. Lihat kabel-kabel, tangannya gatel, jadi pengen cabut. Dasar kamu nih. Saya nggak tahu, Pak, kalau itu kabel listrik. Wah, gimana ya ini ya? Ini berarti loh anak-anak, kita kalau Bapak Joshua colok kabel ini harus tunggu 2 jam, baru mesinnya bisa nyala. Wah, Pak, keburu penghancurnya datang nih. Itu dia. Tapi udah. Tenang aja ya. Bapak Joshua mau pergi keluar dulu. Mau nyari sesuatu. Tenang aja ya. Bapak pergi keluar dulu. Duh, mana sih nih Pak Joshua? Lama banget. Nah, maaf ya menunggu agak lama ya anak-anak ya. Bapak, bawa apa itu? Ini Koko dan anak-anak yang lain adalah darah domba. Kenapa Bapak ambil darah domba? Bapak lama banget.
Jadi gini loh ya Rodi, ingat nggak waktu kamu tadi lihat orang-orang Israel mengolesi sesuatu di pintu rumah mereka dengan cairan warna merah? Nah, itu bukanlah cat warna merah ya, itu adalah darah anak domba yang dioleskan. Emang apa manfaatnya, Pak? Gini, kamu ingat nggak tadi Bapak jelaskan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Dia harus memberikan hukuman terhadap dosa. Maka anak sulung harus dibinasakan sebagai hukuman dosa. Ingat, karena satu dosa kita tidak bisa masuk surga. Tapi dengerin ya, Koko, Demi, sama Rodi sama anak-anak yang di rumah, ini paling penting. Tetapi Allah yang adil harus memberi hukuman. Tapi Allah yang mengasihi, Ia juga mau menyelamatkan kita, bukan hanya bangsa Israel. Caranya bagaimana? Allah memberikan hukuman tetapi juga menyelamatkan. Bagaimana dong caranya? Caranya Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel kalau mereka harus memotong anak domba supaya anak domba yang mati menggantikan dosa-dosa orang Israel. Si anak sulung khususnya, karena dia akan dihancurkan si penghancur kalau tidak kan ya, tanpa dioleskan darah anak domba itu. Oh gitu ya Pak. Iya, jadi kita harus oleskan darah domba ini di depan pintu masuk mesin waktu kita, supaya si penghancurnya ya anak-anak gak masuk. Ya udah Pak, cepat oleskan saja sekarang Pak. Ayo Pak. Hah? Suara apa itu, Pak? Dengar, Pak. Ada suara mendekat. Suara apa itu, Pak? Itu anak-anak adalah suara anak-anak dari mereka, keluarga Mesir dan keluarga Israel yang tidak mengoleskan darah anak domba di depan pintu. Sehingga anak-anak sulungnya pada mati. Pak, cepat oleskan Pak, cepat oleskan Pak. Oke. Sebentar ya. Udah belum Pak? Sudah. Aku mau mati nih Pak. Dari semua kita kan cuma aku yang anak sulung. Sudah. Jangan takut ya kamu Rodi. Kan sudah ada darah anak domba. Wah, aku sebentar lagi mati. Tuhan, ampuni dosaku. Tenang Rodi ya. Tenang. Kan Bapak sudah mengoleskan darah anak domba yang menggantikan hukuman kamu. Jadi kamu gak usah takut lagi. Pak, suara langkahnya semakin menjauh dan menghilang. Iya Koko, karena dia si penghancur itu sudah melihat darah anak domba yang Bapak Joshua sudah oleskan di depan pintu masuk. Jadi, aku selamat dong Pak? Iya, kamu selamat Rodi. Hore! Pak, tapi lucu ya. Darah domba kok cukup untuk menyelamatkan aku dari hukuman? Kan domba hanya binatang Pak. Kok bisa binatang menggantikan dosa-dosa manusia? Pintar kamu Rodi. Kamu betul. Anak domba tidak bisa menggantikan dosa kamu Rodi. Ini hanya sementara. Maka setelah ini Bapak akan mengajak kalian semua pergi ke tempat lain atau ke masa waktu yang lain. Kemana Pak? Ini Demi lebih mengerikan dari kejadian tadi, tetapi juga membahagiakan bagi kita yang berdosa. Yuk, kita jalan. Yuk. Yuk.
itu, Pak? Ya, coba kalian lihat di situ. Suaranya dari situ. Ada 3 salib di situ. Betul, teriakan yang kalian dengar adalah teriakan seorang ibu dan juga teman-teman dari seseorang yang mati disalibkan di situ. Siapa Pak yang mati? Tuhan Yesus, Rodi. Siapa Tuhan Yesus itu Pak? Tuhan Yesus, Rodi, adalah sosok yang menggantikan Rodi menjadi domba Paskah menerima hukuman dosa Rodi. Paham ya Rodi? Iya Pak. Tadi waktu di Mesir Rodi, Bapak mau tanya kamu, siapa yang menggantikan hukuman dosa kamu? Domba Pak. Menurut kamu coba Rodi dan juga anak-anak yang ada di rumah, bisa nggak domba menggantikan dosa kamu? Nggak bisa Pak. Betul sekali Rodi, tidak bisa. Kamu ingat tidak? Bapak pernah menjelaskan tadi waktu di Mesir, Allah yang adil juga adalah Allah yang penuh kasih, mau menyelamatkan Rodi. Nah, Allah yang sama itu mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi manusia bernama Tuhan Yesus. Yesus sebenarnya harus menghukum Rodi, tapi Yesus adalah kasih. Maka ia mau menyelamatkan kamu Rodi, karena ia mengasihi Rodi dan tidak mau membinasakan Rodi. Hah? Padahal aku anak yang jahat Pak. Aku suka nyontek, suka usilin teman, seperti Demi beberapa hari lalu. Main video game setiap waktu sampai lupa belajar. Betul Rodi, tetapi ya khususnya anak-anak rumah, Koko dan Demi juga dengarkan baik-baik. Tuhan menyelamatkan kamu Rodi bukan karena kamu Rodi anak yang baik, tapi justru karena kamu adalah anak yang berdosa. Bukan hanya Rodi kok, kita semua berdosa. Bapak Joshua, Demi, Koko, dan juga anak-anak yang di rumah pasti pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus turun menjelma menjadi manusia. Dia mati menggantikan hukuman kamu Rodi. Maka ia turun dan menerima hukuman dosa Rodi. Sehingga yang terima penghukuman kamu, ingat ya, bukan kamu, tapi domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga Rodi tidak dibinasakan, melainkan diselamatkan. Nah, jadi Rodi kalau kamu lihat seperti ini, Tuhan Yesus yaitu anak domba Paskah sejatilah yang mampu menggantikan hukuman dosa Rodi dan menyelamatkan Rodi. Gini Rodi, Koko, Demi dan anak-anak, perhatikan bukit Golgota itu yang disalibkan yang ada di tengah. Itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah domba Paskah yang menggantikan hukuman dosa kita semua. Sehingga kita yang mau percaya bisa diselamatkan dan tidak dibinasakan. Selama ini saya tidak pernah disayang seperti itu, Pak. Saya baru tahu bahwa ada yang menyayangi saya seperti itu. Namanya Tuhan Yesus ya, Pak. Nah, kalau begitu, mulai hari ini Rodi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai domba Paskah yang menggantikan hukuman dosa Rodi mati di atas kayu salib. Rodi mau? Mau Pak. Nah, kalian mau tidak? Koko, Demi, dan Rodi dan anak-anak yang di rumah percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Kalau mau, angkat tangannya. Mau Pak. Mau Pak. Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah juga Bapak Joshua mau bertanya, siapa di antara anak-anak di rumah yang mulai hari ini mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang menggantikan hukuman dosa anak-anak dengan cara mati di atas kayu salib? Siapa yang mau? Kalau ada yang mau, Bapak mengundang, jangan malu. Kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan, angkat tangannya. Ayo, puji Tuhan. Siapa lagi? Ada lagi? Angkat tangannya. Gak usah malu sama teman kiri kanannya. Angkat tangannya anak sekalian, biar Tuhan yang melihat. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Bapak melihat ada banyak tangan yang diangkatkan. Sama-sama ya, sama Bapak Joshua, kita pejamkan mata. Bapak doakan kalian semua yang angkat tangan, termasuk buat Rodi juga khususnya ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberkati anak-anak yang angkat tangan ini. Kiranya mulai hari ini sampai mereka mati,
Mereka percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka dengan cara menggantikan hukuman dosa mereka dengan mati di atas kayu salib. Kiranya Roh Kudus masuk ke dalam mereka semua, menguduskan, menyucikan, sampai suatu hari nanti kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, Koko, Demi, dan juga Rodi, yuk sekarang kita kembali ke masa depan lagi ya. Kita rayakan Paskah. Yuk. Anak-anak, kita sungguh bersukacita. Rodi, Koko, dan Demi, mereka mau berjanji untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, anak-anak sekalian, Ibu juga mau mengajak anak-anak yang di rumah, kita mau juga berjanji, mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita menyanyi lagu Ikut Tuhanku, lagu yang diciptakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Kita coba nyanyikan satu kali dulu. Ikut Tuhanku, kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikut sampai selamanya. Nah, anak-anak sekalian, kita sungguh bersyukur kita mau mengikut Tuhan Yesus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena darah Tuhan Yesus sudah tercurah bagi kita orang-orang yang berdosa yang tidak layak seharusnya menerima anugerah yang begitu besar. Tapi Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita nyanyi lagu ini 2 kali ya. Sama-sama semuanya ikut gerakan bersama dengan Ibu Seli. Mari. Ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Satu kali lagi. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana, hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Ia selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah, aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. Nah, anak-anak, itulah Paskah. Sebuah kejadian di mana Allah yang adil harus memberi hukuman dosa. Tapi Allah juga mengasihi, mau menyelamatkan dengan cara menggantikan menerima hukuman dosa. Jadi siapa yang menerima hukuman dosa kalian? Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yuk, sebelum Bapak Joshua tutup dengan doa berkat, Bapak Joshua mengajak anak-anak mengulangi gerakan ini bersama-sama dengan Bapak Joshua ya. Semua anak-anak yang ada di rumah, ikuti gerakan ini bersama Bapak Joshua. Inilah kejadian Paskah itu. Jadi kita ulang ya. Apa itu kejadian Paskah? Sebuah kejadian di mana Allah yang adil harus memberi hukuman dosa. Pintar. Allah yang mengasihi mau menyelamatkan dengan cara menggantikan hukuman dosa. Pintar. Yang menggantikan tadi domba Paskah ya. Sekali lagi, lebih cepat ya. Siap. 1, 2, 3. Allah yang adil harus memberikan hukuman dosa. Tapi Allah juga mengasihi, mau menyelamatkan. Dengan cara apa? Menggantikan
menerima hukuman dosa. Terakhir, siapa tadi yang menggantikan menerima hukuman dosa? Tuhan Yesus. Nah anak-anak, itu adalah gerakan Paskah yang kalian semua harus ingat karena mengandung pesan Paskah yang sangat penting. Nah anak-anak sekalian, sebelum ibadah Paskah kita pada hari ini kita selesai, kita akan tutup dengan doa berkat terlebih dahulu ya. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Bapa yang ada di surga, aku mohon berkat-Mu kepada anak-anak dimanapun mereka menyaksikan ibadah Paskah daripada GRI Kebun Jeruk ini. Berkati mereka Tuhan. Hamba tidak meminta emas, perak, ataupun rupiah yang melimpah. Tapi berikanlah kepada mereka semua hati yang takut dan cinta akan Tuhan. Hati yang percaya kepada Juru Selamat Tuhan Yesus sampai mereka mati. Karena inilah yang berharga, yang lebih mulia, yang lebih indah, dan yang lebih kekal daripada hal-hal yang lainnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, demikianlah ibadah Paskah daripada Sekolah Minggu GRI Kebun Jeruk. Kami, khususnya saya, Vikaris Joshua, dan seluruh keluarga besar GRI Kebun Jeruk, mengucapkan selamat hari Paskah kepada kita semua yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.